talabul maghfirah minallahi subhanahu. Ya, jangan pernah bosan-bosan untuk meminta ampun kepada Allah sebesar apapun dosa kita. Yakinlah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita. Seluas apapun dosa kita, yakinlah bahwa ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Maka jangan pernah bosan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini menjelaskan lanjutan daripada hadis, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kita dengan panggilan yang terbaik, hai hamba-hambaku, dengan panggilan sayang yang Allah panggil ketika memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan ya ibadi. Ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu itu, kata Allah kepada kita, senantiasa melakukan dosa, baik pagi hari maupun malam hari. Kita senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dosa zahir, dosa qalbu, terutama lagi dosa kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka orang-orang yang tidak pernah merasa berdosa. Ya. Orang-orang yang paling berdosa adalah orang-orang yang tidak pernah merasa berdosa. Ini orang-orang yang paling berdosa. Maka kenapa kita dilarang untuk merasa lebih suci dari yang lain? Ya. Karena itu termasuk dosa. Ya. Ya ibadi, kata Allah, hai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu itu senantiasa melakukan dosa kepadaku pagi dan malam. Ya. Makanya kata beliau apa? Wal ma'na annakum taf'aluna al-khati'ah. Ya, kita ini manusia senantiasa berdosa kepada Allah, ai adzam, senantiasa melakukan dosa kepada Allah. Bil-laili wan-nahar, di malam hari, di siang hari sama aja kita senantiasa berdosa kepada Allah. Tapi Allah ingatkan kita di sini. Ya, walaupun kalian berdosa, jangan sampai lupa bahwa aku yang maha mengampuni dosa-dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian, hai hamba-hambaku. Dari sini ada isyarat kasih sayang dari Allah kepada kita. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Makanya kenapa teman-teman sekalian, keluargaku yang saya cintai dan muliakan Allah, kita dianjurkan oleh Rasulullah dan juga para ulama kita, para aulia Allah, ketika kita terjatuh ke dalam maksiat, untuk segera bangkit, bertobat kepada Allah, minta ampun. Ya. Apa hikmahnya? Karena ketika teman-teman sekalian, ketika kita sedang terjatuh kepada maksiat, itu iman kita lagi nggak stabil, iman kita lagi down. Sebagaimana keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu naik dan turun, naik terus bertambah kesempurnaannya dengan ketaatan, pun sebaliknya turun dengan kemaksiatan. Maka ketika kita sedang terjatuh kepada maksiat, itu iman lagi goyang, ya, iman lagi nggak stabil. Ketidakstabilan itu, yang lagi down itu disebabkan oleh maksiat, itu mudah terpengaruh daripada tipu daya syaitan, mudah terpengaruh dengan bisikan syaitan. Ya, dan salah satu bisikan syaitan kepada manusia yang sedang terjatuh kepada maksiat, dia membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Gak usah ente tobat, lagian nanti maksiat lagi. Itu ciri-ciri orang sudah mulai putus asa dari rahmat Allah. Maka apapun yang kita rasakan, kegalauan apapun yang kita rasakan ketika sedang bermaksiat kepada Allah, bangkit segera untuk bertobat kepada Allah. Ya. Hikmahnya apa? Supaya kita menutup pintu celah agar tidak masuk, ya, bisikan syaitan ke dalam hati kita, ya. Agar kita tidak mengamini itu, ya, bisikan syaitan yang membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Dan ciri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah adalah putus asa dari rahmat Allah. Terlepas nanti kita akan terjatuh kepada maksiat yang sama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Segera bangkit, taubat, minta ampun kepada Allah, istighfar. Sembari kita yakini bahwa Allah Maha mengampuni dosa-dosa.